Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi channel Ngaji Cerdas. Jangan kaget dengan nama channelnya, namanya saja yang cerdas, isinya jauh dari kata cerdas. Kali ini channel ini menampilkan Ustadz Haikal Hasan. Seperti biasa, Haikal Hasan sepertinya harus belajar sejarah. Kali ini Ustadz Haikal datang dengan kecerdasan yang levelnya Ngaji Cerdas. Mari kita saksikan videonya berikut. Quran bilang di Jericho, mas, nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak, bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ayo baca, udah. Siapa yang ketemu? Dalam videonya tadi kita saksikan, bagaimana Babe Haikal menanggapi pernyataan Brother Elia, yang mengatakan Yesus lahir di Bethlehem menurut iman Kristen dan memang tercatat dalam Alkitab. Dan kesaksian Alkitab lebih dekat dengan peristiwa, yaitu pada abad pertama. Sementara Babe Haikal datang dengan membawa catatan abad ke-7 yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada abad pertama. Menurut Quran, Babe Haikal katakan Isa lahir di Jericho, kalau untuk itu kita percaya saja. Meskipun Quran tidak mengatakan itu, yang tertulis dalam Quran, Isa lahir di bawah pohon korma. Kalau itu yang diimanin Babe Haikal, itu urusan dia. Tapi kali ini, Babe Haikal masuk kamar orang. Oke, jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Nah, yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho, buka surat Maryam. Di mana dia mengatakan, yang mengatakan Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin dan cerita Paulus. Sejak kapan Konstantin dan Paulus menceritakan peristiwa kelahiran Yesus? Katanya Babe Haikal hatam Injil. Sepertinya Babe Haikal membaca Injil yang lain, yang tidak diyakini oleh orang Kristen. Atau mungkin, Injil itu yang dimaksud oleh Quran. Padahal kalau dia baca Injil yang kita imanin, dia bisa temukan informasi di mana Yesus lahir. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bukan cuma di situ. Injil Lukas dan Yohanes juga menginformasikan hal yang sama. Mari kita lanjut. Asal ditangkepin, namanya orang bodoh. Fa'arid anil jahilin. Ya berpaling aja, ya deh. Apa kata lu dah? Gitu. Di Bethlehem ya nggak apa-apa. Apa kata lu? Lakum dinukum. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin. Karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus juz yang kedua. Coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Barusan Babe Haikal katakan, coba buka Injil Korintus juz yang kedua ayat 14. Dari cara penyebutan saja sudah salah. Korintus bukanlah termasuk dalam keempat Injil kanonik, dan supaya Babe Haikal tahu, surat Rasul Paulus ke Korintus ada dua, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Dan ayat yang Babe Haikal tadi katakan itu tidak jelas. Dan dalam Korintus tidak ada menceritakan kelahiran Yesus. Kita lanjut. Terus cukup.
Bisa nggak Allah bilangnya gini, Jibril berseru, bisa nggak? Kayak Jibril berseru kepada Musa, Jibril berseru kepada Ibrahim, Jibril berseru kepada Nuh, Jibril berseru bahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa ketika sama Maryam Allah tambahin Jibril berseru dari tempat rendah? Kalau baca Quran jangan sambil lewat. Satu kata mikir, satu kata mikir. Ini Allah loh. Jangan main-main saudara. Santriku sayang. Babe Haikal tadi mengutip ayat Quran yang menjelaskan kelahiran Isa. Dan ayat yang dia ambil adalah Surah Maryam ayat 24. Padahal ayat itu sendiri masih diperdebatkan siapa yang berbicara dalam ayat itu. Ada yang bilang itu Jibril, ada juga yang bilang itu Isa. Terlihat dalam terjemahan berikut untuk ayat yang sama. Terjemahan ini berbeda satu sama lain. Khususnya di surah 19 ayat 24 ya. Mengenai siapa yang berbicara di dalam ayat ini tidak jelas. Berbagai terjemahan berbeda satu sama lain. Contohnya di terjemahan Fadil Soliman, dia tidak mengatakan siapa yang sedang berbicara. Dia cuma bilang he, artinya dia laki-laki ya. Oke. Di Sahih Internasional juga mengatakan he, tapi dia nggak jelaskan siapa itu he itu. Oke. Tapi di terjemahan Abridged Explanation of the Quran, di sana dikatakan Gabriel. Oke. He tadi di sana yang di Sahih Internasional cuma mengatakan kata ganti orang, menggunakan kata ganti orang. Tapi di Abridged Explanation of Quran mengatakan Gabriel. Oke. Di terjemahan lain juga mengatakan he. Ma'arif ul Quran mengatakan he, kata ganti orang. Terus Mufti Taki Usmani mengatakan he. Terus di Dr. Gali then one, nggak tahu siapa ini, he or she. Okay. Terus di Abdul Halim, but a voice, nggak tahu siapa yang sedang berbicara, cuma muncul suara. Oke. Tetapi di Tafhim Al-Quran dikatakan the angel, yang berbicara. English translation Piktal, then one, tapi nggak tahu siapa then one ini. Terus English translation Yusuf Ali, a voice, tapi nggak tahu her or he, nggak tahu. Terus di Ruwat Center mengatakan bahwa then the baby. Sekarang udah mulai jelas ya. Sekarang the baby. Terus di Dr. TB Irving tidak jelas he or she. Tapi di terjemahan Muhammad Takiruddin mengatakan Isa atau Jibril yang bicara. Jadi dia sendiri bingung. Akhirnya dia tempatkan dua-duanya di sana. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bahwa yang sedang berbicara di sana adalah Jibril. Jadi kalau teman-teman lihat dari semua terjemahan ini berbeda satu sama lain. Ini masih satu ayat ya. Ini masih satu ayat dan masih bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Sementara yang dibandingkan saudara Doditan tadi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tapi yang menariknya adalah yang kita bandingkan saat ini adalah bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Itu pun terjemahannya berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan he, ada yang tidak mengatakan he or she, ada yang mengatakan itu adalah Jibril, ada yang mengatakan itu adalah Isa, ada yang mengatakan itu adalah Isa atau Jibril. Jadi ayat yang dikutip Babe Haikal belum jelas siapa yang bicara, apakah itu Jibril atau Isa. Kalau untuk itu, kita tidak bisa ikut campur. Biarlah itu menjadi urusan kamar mereka. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Babe Haikal. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan
katakan bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan.